kita akan membahas satu hadis qudsi tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan salat yang tidak membaca ummul kitab, yaitu tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin, maka salatnya itu kurang, salatnya itu kurang dan tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imami. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini kepada manusia, maka ada seorang yang mengatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami salat di belakang imam. Artinya kami menjadi makmum dari salat berjamaah. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, iqra biha fi nafsika. Bacalah secara sirri. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi as-salah yaitu Al-Fatihah menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, qala Allah ta'ala hamidani abdi, maka Allah Azza wa Jalla akan menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah ta'ala athna alayya abdi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan yang menguasai hari pembalasan, qala majjadani abdi wa qala marratan fawadda ilayya abdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, hambaku telah mengagungkanku, dan Allah kembali berfirman, hambaku menyerahkan semua urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengatakan hanya kepadamu aku menyerahkan, aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah ayat yang terbagi antara untuk hambaku dan untukku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika hambaku mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat di antara mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, maka itu adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 395. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengeluarkan 10 pelajaran. Yang pertama, surat Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Pelajaran yang pertama ini
terambil dari bagian awal hadis, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun thalathan ghairu tamamin. Barang siapa yang salat tanpa membaca ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, maka salatnya kurang, salatnya kurang, salatnya kurang dan tidak sempurna. Surat Al-Fatihah merupakan induk Al-Qur'an. Dikatakan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena seluruh makna Al-Quran bermuara kembali pada surat Al-Fatihah. Seperti misalnya tentang tauhid, tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, penjelasan tentang jalan yang lurus yang akan mengantarkan manusia dalam surga dan kebaikan, maka semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan itu pun senada dengan apa yang ada di surat-surat yang lainnya. Karena semua induk dari ayat-ayat Al-Quran bermuara dalam surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah pun disebut sebagai Ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW di awal hadis ini, barang siapa yang salat yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka salatnya kurang dan salatnya tidak sempurna. Artinya salat yang tidak ada bacaan Al-Fatihah di dalamnya, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shalla la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pelajaran yang kedua, makmum membaca surat Al-Fatihah. Makmum membaca surat Al-Fatihah. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imami. Ada orang yang mengatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami ini salat di belakang imam, kami ini menjadi makmum. Faqala iqra biha fi nafsika. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bacalah secara perlahan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berdalil dengan potongan hadis iqra biha fi nafsika, maka beliau menyebutkan bahwa makmum wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, baik itu salat yang sirriyah, rakaat yang sirriyah, maupun salat atau rakaat yang jahriyah. Salat yang pelan maupun salat yang bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan. Ini adalah pendapat dari Ubadah bin Samit, Abdullah bin Abbas, Al-Auza'i, Al-Laith, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Qaulul Jadidnya, Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Bas dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullahu jami'an. Ini ulama-ulama yang berdalil dengan potongan hadis ini bahwa makmum dalam sholat jahriyah maupun sirriyah tetap harus membaca Al-Fatihah. Kapan mereka membacanya? Membacanya adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Jadi jeda antara imam berhenti dari membaca Al-Fatihah, amin, akan membaca surat, disitulah letak makmum mulai membaca Al-Fatihah. Kemudian bisa juga dibaca sebelum imam ruku. Yang jelas dibacanya adalah setelah imam membaca Al-Fatihah. Ketika sholatnya adalah sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah maka setiap makmum membacanya. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ketika imam itu menjaharkan bacaan surat Al-Fatihah, di sholat subuh misalnya, sholat maghrib di 2 rakaat yang pertama, sholat isya di 2 rakaat yang pertama, maka makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya Az-Zuhri, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimnya, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara dalil yang menjadi dasar pendapat yang kedua,
bahwa ketika jahriyah maka makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fi salatin jahara fiha bil qiraah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan salat yang bacaannya dikeraskan. Faqala, maka setelah selesai salat itu beliau berkata, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Apakah tadi ada salah seorang di antara kalian yang juga ikut membaca Al-Quran bersamaku? Faqala rajulun na'am ya Rasulullah. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami membaca Al-Fatihah ketika engkau mengeraskan bacaan Al-Fatihahmu tadi. Qala, maka Nabi SAW bersabda, inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah mengatakan, mengapa kalian menggangguku dalam membaca Al-Quran? Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, fantahan nasu anil qira'ati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati minas salawat. Maka orang-orang setelah itu mereka tidak membaca surat Al-Fatihah ketika Nabi SAW mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya hina sami'u dzalika min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Sehingga ulama yang kedua menyebutkan hadis ini menjadi penasah, menjadi penghapus keumuman hadis, menjadi pembatas ya dari keumuman hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat tanpa adanya surat Al-Fatihah. Hadis yang tadi kita sebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 826, At-Tirmidzi nomor 312, An-Nasai nomor 919, Ibnu Majah nomor 848, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 7036. Sehingga bagi yang berpendapat tentang kewajiban baca surat Al-Fatihah, ada banyak ulama yang berpendapat semacam itu meskipun dalam salat jahar. Dan bagi yang ketika salat bacaan imamnya dikeraskan maka cukup mendengarkan, itu juga banyak ulama yang berada di belakang pendapat tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, surat Al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian. Surat Al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian. Sebagaimana disebutkan di hadis tadi, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi as-salah yaitu surat Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku, kata Allah. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Surat Al-Fatihah disebut sebagai as-salah, selain juga disebut sebagai ummul kitab, karena salat itu tidak sah tanpa adanya surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, karena semua makna ayat-ayat dalam Al-Quran muaranya masuk dalam cakupan surat Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Mu'alla, ia mengatakan, alam takul u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Kata Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran? Qala, maka Nabi SAW bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surat yang diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Ya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu. Dia adalah 7 ayat yang terulang-ulang yang merupakan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu berisi 3 rukun ibadah, yaitu mahabbah,
roja, dan khauf. Mahabbah, rasa cinta, ada dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan roja ada pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian khauf terdapat di ayat Maliki Yaumiddin. Sehingga 3 ayat pertama itu berisi 3 rukun ibadah. Mahabbah, roja, dan khauf. 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bagian paruh pertama dari surat Al-Fatihah berisi pujian, sanjungan, dan penyerahan segala sesuatu, segala urusan, semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan paruh yang kedua, bagian yang kedua, maka berisi permohonan, permintaan, dan doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Fatihah dibagi menjadi 2 bagian, sebagian untuk hamba dan sebagian untuk Allah. Yang untuk hamba ini berisi pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang untuk Allah adalah permintaan, doa, dan permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, pujian hamba terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pujian hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin yang merupakan awal dari surat Al-Fatihah, maka itu adalah ucapan yang terakhir para hamba pada hari kiamat kelak. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Seandainya tanpa hidayah Allah, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka ucapan alhamdulillah ini mencakup semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik itu sarana prasarana kehidupan, rizki, kesehatan, taufik, dan semua hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka itu tercakup dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sebagaimana perkataan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin tentang alhamdu di surat Al-Fatihah itu, beliau mengatakan ats-tsana'u 'alal jami' ats-tsana'u 'alal jami'il ikhtiyari ma'at ta'zimi wat takrim. Alhamdu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'at ta'zimi wat takrim. Pujian itu diiringi dengan pengagungan dan pemuliaan. Kalimat hamidani abdi, Allah menyebutkan hamidani abdi, hambaku telah memujiku, maksudnya adalah pujian hamba terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang selalu baik. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Kemudian yang kelima adalah sanjungan hamba terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan hamba terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis tadi, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah taala athna alayya 'abdi. Ketika hamba itu mengatakan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah pun menyebutkan athna alayya 'abdi. Hambaku telah menyanjungku. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan salah satu asma'ul husna. Salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang terambil dari kata rahmat, yaitu kasih sayang. Ar-Rahman maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala
memberi kasih sayang kepada seluruh makhluknya ketika di dunia, sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman ketika di akhirat. Sebagaimana perkataan dari Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu taala, Ar-Rahmanu asyaddu mubalaghatun minar rahim. Kata Ar-Rahman itu lebih luas daripada kata Ar-Rahim. Li'anna Ar-Rahmana huwa dzur rahmati syamilati li jami'il khalaiki fid dunya. Karena kata Ar-Rahman itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya di dunia. Walil mu'minina fil akhirah, dan untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Warrahimu dzur rahmati lil mu'minina yaumal qiyamah. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Adapun yang dimaksud dengan kalimat hamidani athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, maksudnya adalah sanjungan hamba terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian pelajaran yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menguasai hari pembalasan. Pelajaran yang keenam ini terambil dari potongan hadis wa idza qala maliki yaumiddin. Apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika hamba mengatakan yang menguasai hari pembalasan, Allah pun berfirman, hambaku telah mengagungkanku, dan Allah kembali berfirman, hambaku menyerahkan semua urusannya kepadaku. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menguasai hari perhitungan, hari pembalasan, yang ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar, tahukah engkau apakah yaumuddin itu? Tahukah engkau apa itu yaumuddin? Yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana seorang tidak mampu menolong orang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan hari itu Allah Subhanahu wa taala menguasai segala urusan. Segala urusan pada hari itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari pembalasan, pada hari kiamat, para hamba akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketujuh, ibadah dan doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di potongan hadis, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba itu mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, artinya hanya kepadamu kami bertauhid, kami takut, kami berharap, kami beribadah dan tidak memberikan ibadah kepada selainmu. Sedangkan kalimat iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maksudnya adalah ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan, taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ibadah, salat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Tidak akan sempurna ibadah yang kita lakukan kecuali dengan taufik, pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedelapan, hamba senantiasa membutuhkan hidayah. Hamba senantiasa membutuhkan hidayah. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Jika seorang hamba mengucapkan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim dalam ayat di surat Al-Fatihah itu maksudnya adalah Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Namun setelah seorang memeluk agama Islam, seorang masih tetap membutuhkan hidayah. Karena hidayah terbagi dua, yaitu hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Sebagaimana perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fahdina ila sirati wahdina fis sirati. Tunjukkanlah kami kepada as-sirat, kepada Islam, wahdina fis sirat, dan tunjukkanlah kami, bimbinglah kami di atas sirat, yaitu di atas agama Islam. Fal hidayatu ila sirati. Adapun hidayah kepada as-sirat, luzumu dinul Islam wa tarku ma siwahu minal adyan, yaitu senantiasa berada di atas agama Islam dan meninggalkan agama-agama yang selainnya. Wal hidayatu fis sirati. Sedangkan hidayah di atas as-sirat, di atas Islam, tashmulul hidayatu li jami'i tafasil diniyah ilman wa amalan, yaitu hidayah di atas Islam yang mencakup semua perkara agama, baik secara keilmuan maupun secara amalan. Dan sirat yang ada dalam surat Al-Fatihah ini itu juga berkaitan dengan sirat pada hari kiamat. Barang siapa yang istiqamah menapaki siratal mustaqim yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, maka niscaya dia pun akan dimudahkan ketika menapaki sirat pada hari kiamat. Siapa yang berpaling dari siratal mustaqim di surat Al-Fatihah, maka dia pun akan tergelincir dari sirat yang terbentang di atas neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Wal'iyadzubillah. Kemudian pelajaran yang ke-9, mendapatkan hidayah merupakan kenikmatan. Mendapatkan hidayah merupakan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan di hadis tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan dalam ayat ini adalah kenikmatan hidayah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka mereka mendapatkan kenikmatan. Siapa mereka itu? Yaitu para nabi, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih, para siddiqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan hidayah. Siapa mereka itu? Yaitu di kalangan para nabi, orang-orang siddiqun, orang-orang yang mati syahid, para orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah urgensi menggabungkan antara ilmu dan amal. Urgensi menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebagaimana disebutkan di akhir hadis tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Itu bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ijma' para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-yahudu maghdubu alaihim wan nasara dhalalun. Orang-orang Yahudi adalah orang yang dimurkai dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang Yahudi kehilangan amal, sedangkan orang-orang Nasrani
mereka kehilangan ilmu. Oleh karena itu, mereka orang-orang Yahudi dimurkai, sedangkan orang-orang Nasrani pun berada dalam kesesatan. Barang siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi, dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Man fasada minal ulama'i fafihi shibhun bil yahud, wa man fasada minal ubbadi fafihi shibhun minan nasara." Barang siapa yang kalangan ulamanya rusak, maka mereka akan menyerupai orang-orang Yahudi, dan barang siapa yang ahli ibadahnya yang rusak, mereka beribadah tanpa ilmu, fafihi shibhun minan nasara, maka mereka ini menyerupai orang-orang Nasrani.